Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024 di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024. Di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari celah maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024 di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024. Di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari celah maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024. Di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu, dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024, di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid, dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan, baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan, karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu, termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu, dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus, karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai, bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu, Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024. Di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari celah maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024 di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024. Di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari celah maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024. Di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader Partai Golkar dan juga kader Golkar perempuan yang juga beberapa di antara mereka duduk di kursi DPR RI, bahkan juga ada yang mengisi jabatan di kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tadi terlihat dalam pantauan saya beberapa peserta yang datang ini termasuk diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI yakni Ibu Mutia Hafid dan juga tadi ada Wamen maksud saya Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Ibu Roro begitu maksud saya. Tadi dalam sambutannya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, di mana tadi Bahlil menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajaran di pengurus DPP Partai Golkar ini merasakan begitu pentingnya sosok perempuan begitu bagi kemajuan dan juga karya Partai Golkar. Bahkan tadi Bahlil sempat menyebut maksud saya akan memprioritaskan peran-peran perempuan yang ada di dalam struktur organisasi Golkar maupun juga yang ada di dalam struktur organisasi sayap yang ada di Partai Golkar. Tadi Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan begitu sosok perempuan jika memang nantinya ada kesempatan di kemudian hari maksud saya jatah untuk Partai Golkar memasukkan kembali kadernya begitu di jajaran pemerintahan baik itu untuk di kabinet maupun di struktur di BUMN dan juga di struktur lembaga negara diprioritaskan untuk kader-kader perempuan karena memang Bahlil menyebut bahwa sosok perempuan ini merupakan akar dari kekaryaan Partai Golkar yang juga senantiasa ikut membangun besarnya Partai Golkar begitu termasuk juga tadi Ketua Bidang Perempuan dari DPP Partai Golkar juga menyatakan bahwa pihaknya akan selalu fokus pada pengembangan diri yang ada dimiliki oleh kader Partai Golkar perempuan begitu dan tadi mereka juga termasuk menyampaikan kader perempuan ini perlu terus untuk diberikan prioritas, diberikan fokus karena memang sejatinya menurut mereka berhasilnya suatu partai bahkan berhasilnya suatu negara ini dilandaskan pada baiknya sistem dan juga baiknya pemikiran dan juga baiknya juga pendidikan bagi kaum perempuan. Begitu Geo. Ya baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di Partai Golkar akan memberikan prioritas kepada perempuan untuk masuk Kabinet Merah Putih jika ada di kemudian hari ada kesempatan terbuka. Pernyataan itu diutarakan Bahlil saat dirinya memberikan sambutan di acara silaturahmi perempuan Partai Golkar dan peringatan Hari Ibu 2024. Lebih jauh, ia lantas menyinggung akan memberikan slot prioritas kepada kader perempuannya jika memang di pertengahan jalan ada perubahan komposisi kabinet. Pernyataan Bahlil itu seperti mengindikasi bahwa ke depan bukan tidak mungkin terjadi reshuffle di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Sebagai informasi sejauh ini, di dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Gibran terdapat beberapa menteri dan wakil menteri perempuan yang berasal dari Golkar. Adapun mereka yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian Wakil Menteri Perdagangan Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani. Selengkapnya, reporter Tribun News Rizky Sandi Saputra akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, jadi Geok dan juga Tribuners bahwa benar pada hari ini DPP Partai Golkar menyelenggarakan silaturahmi perempuan DPP Partai Golkar begitu, dan juga sekaligus memperingati Hari Ibu tahun 2024, di mana tadi dalam pantauan saya turut hadir banyak para istri dari para kader. Download Tribun X